kita akan menjadi anak-anak yang senantiasa tak cuma jauh dari orang tua, tapi tetap merasa kita jauh tapi senantiasa dekat karena kita sering berkabar, senantiasa menjalankan. Kuliah itu bukan beban orang tua, tapi kuliah itu kebanggaan orang tua. Merantau itu bukan beban orang tua, tapi merantau itu jadi kebanggaan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Yayasan Bait Fitrah Al Insani. Nah, kali ini saya selaku host, saya Nur Sikila, dan podcast kali ini kita akan membahas hal-hal yang sangat dekat di kalangan anak muda saat ini. Nah, tentunya ya, tema dalam podcast kali ini tuh merantau tapi tidak melunturkan iman begitu. Nah, kita kan tahu merantau juga itu bukan cuma soal tentang jauhnya dari rumah, jauhnya, tapi ini mengenai bagaimana kita bisa mensiasati bagaimana tantangan-tantangan yang ada di rantauan nantinya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang juga seorang perantau, yang juga dulunya seorang perantau dan punya banyak pengalaman tentang bagaimana tetap kuat dalam keimanan di tengah hiruk pikuknya kehidupan rantau. Dan juga beliau merupakan dosen Universitas Islam Negeri Palopo dan juga seorang pendakwah, itu Kak Muhadir Asis SPDI MPD. Halo Kak. Ya, baik, tidak perlu berlama-lama lagi kita terlalu jauh membahas tentang merantau ya. Kali ini kita akan berbagi perspektif bagaimana sih dunia rantau itu sembari kita menjaga imannya. Nah Kak, sebelum jauh kita membahas tentang iman nih, boleh ceritakan sedikit bagaimana tentang pengalaman pertama kali merantau. Ya kan kalau pertama kali merantau biasanya ada biasa bahasanya anak-anak muda sekarang, yaitu culture shocknya ketika pertama kita merantau. Dan pertama kali merantau itu pada usia berapa, di mana begitu. Oke, baik, terima kasih. Saya merantau sejak menamatkan pendidikan di sekolah dasar. Oh, dari Orang tua mengirim saya masuk di pesantren. Pesantren selama kurang lebih 3 tahun. Terus lanjut lagi dari kota Sengkang ke Palopo. Ya, tentu sebelum merantau ada pesan. Dalam istilah bahasa Bugis, papaseng. Papaseng. Boleh Ya, artinya papaseng Kak? artinya pesan-pesan yang Oh, disampaikan oleh pesan-pesan. orang tua. Pertama yang saya ingat itu padecengi parengeram. Oh. Maksudnya perbaiki niatmu. Apa tujuanmu merantau? Ya tujuannya awalnya itu ya kan pergi belajar, belajar di pesantren, niatkan. Sehingga saat merantau di sana itu ya kita harus selalu mengingat pesan orang tua supaya kita tetap terjaga dalam kondisi apapun yang dikatakan Iya, tadi, culture shock ya. iya, culture shock. Ya menarik Kak, tadi bahas tentang niat ini. Niat dalam merantau. Nah, masih banyak nih di kalangan anak muda, apalagi nih saya lihat dari situasi yang ada di sekarang, anak-anak muda sekarang kan biasanya dari SMA itu kan belum terlalu bagaimana ya, memikirkan apa dampak dia nanti merantau ya. Pokoknya dia mau kuliah saja, niatnya mau kuliah saja dia. Hingga akhirnya ketika kuliah di sana mereka akhirnya culture shock itu tadi. Nah, bagaimana kira-kira Kak dari perspektif kita, Kak Muhadir sendiri, bagaimana supaya kita sebagai perantau tidak terlalu skeptis, tidak terlalu kaku dengan culture-nya orang di rantauan dan juga tidak terlalu terpengaruh begitu. Oh iya. Apalagi yang budaya-budaya yang tidak baik begitu. Oke, dalam merantau itu kan kita membawa dua hal. Iya. Yang pertama ada harapan, Iya. tentu juga ada ujian. Harapannya kita menjadi orang yang sukses, bisa membahagiakan orang tua. Tentu kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan di perantauan ini. Apa peran kita di perantauan? Entah orang yang mencari ilmu, mencari pekerjaan, atau lagi mencari jati diri. Biasanya orang merantau seperti itu. Tapi jangan lupa, kita merantau itu harus membawa
tetap membawa imannya, jangan disimpan di kampung. Terus yang terpenting adalah sejauh manapun kita pergi, merantau dan lain sebagainya, kita harus terjaga. Meskipun kita jauh, kita harus tetap dekat dengan Allah. Artinya untuk menjaga keimanan kita tetap berada di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga ibadahnya, salat 5 waktunya dan lain sebagainya. Ya, tadi sempat disebutkan menjaga keimanannya ini. Nah, bagaimana itu Kak? Kan biasanya ini kita kan kalau sudah masuk di rantauan, ada lingkungan baru yang mungkin notabene-nya dia tidak agamis begitu. Ya. Nah, lingkungannya tidak agamis. Bagaimana perannya kita, misalnya kita sebagai perantau ini yang tahu oh harusnya kita sholat ibadahnya harus begini-begini, tapi lingkungan tak tidak, bagaimana kira-kira peran yang harus dilakukan di situ? Nah, oke. Jadi peran kita harus selalu mencari circle yang baik, circle yang positif. Tentu tantangannya juga banyak, tapi tantangan terbesar itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menempatkan diri kita kepada lingkungan orang-orang yang positif. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, ya nantinya kita juga tujuan kita tidak sampai di apa yang menjadi tujuan kita di perantauan itu sendiri. Sehingga banyak anak-anak muda gagal di perantauan karena dia tidak ingat niat awalnya merantau, lupa kepada ibadahnya, lupa pesan-pesan dari orang tuanya, sehingga di perantauan ya jauh dari kehidupan yang bagaimana semestinya menjadi orang-orang yang muslim yang sebenarnya. Oke, terima kasih Kak atas mungkin jawaban-jawaban yang mewakilkan dari berbagai pengalaman-pengalaman teman-teman yang ada di rumah. Nah, untuk Kak Muhadir sendiri, ketika kita bahas di kampus, di lingkungan kampus dulu deh Kak, yang masa masih kuliah, itu ketika bagaimana Kak Muhadir itu, apakah Kakak mengikuti komunitas-komunitas tentang kajian-kajian Islam, ataukah atau seperti apa sehingga Kakak sendiri tetap menjaga keimanan itu? Ya kan kita tahu iman kan up and down ya, tergantung lingkungan. Nah, mungkin salah satunya bagaimana cara Kakak untuk menjaga keimanan itu? Ya, saat di dunia kampus, ya untuk menjaga keimanan itu sendiri, tentu yang paling utama adalah bagaimana merefleksikan diri, bagaimana menempatkan diri pada lingkungan, mengikuti organisasi, mengikuti baik ekstra maupun intra. Ya, saya selalu pesankan kepada teman-teman bahwa jangan menjadi mahasiswa 4K, kampus, kos, kampung, kafe. Jadi seputar itu saja. Kayaknya Gensi sekarang itu yang lakukan. Jadi kita cari di mana tempat kita bisa bertumbuh, bisa berkembang, baik secara spiritual kita berkembang, baik secara ilmu pengetahuan, keterampilan. Ya, kita harus mencari tempat-tempat di mana kita bisa bertumbuh. Terkadang juga saya lihat teman-teman yang notabene datang dari kampung, terus mendapat gabung organisasi ini dan itu, sehingga dia lupa tujuan utamanya. Bahwa tujuan utamanya datang kuliah untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berkembang, dan yang terpenting saya kira dalam dunia kampus adalah selalu memberitahukan apa yang kita mau lakukan kepada orang tua. Berkabar, minta keberkahannya. Jadi setiap apa yang kita lakukan, kita sampaikan ke orang tua. Supaya ada doanya, ada keberkahan yang apa yang kita lakukan. Ya, dan juga orang tua tidak khawatir bagaimana anaknya di dunia rantau. Apakah makan jika. Makanya kadang saya kasih tips. Kadang kalau mau telepon orang tua, jangan langsung, Ibu, Ma, kirimkan ke uang. Jadi itu anak-anak langsung kaget orang tuanya. Saya langsung kasih tips. Kalau mau minta uang tanpa diminta, mau tidak? Bagaimana caranya? Ya ceritakan dulu. Tadi saya ikut kuliah, ikut kegiatan ini, dan lain sebagainya. Pasti ibunya langsung bertanya,
wih capek tak itu nak, masih ada gak uangmu? Wih, kan langsung bisa orang tua merasa bagaimana? Bagaimana terharu terhadap Iya. kesibukannya di dunia kampus itu sehingga orang tua dengan ikhlas memberikan apa. Mungkin seperti itu. Jadi intinya di dunia kampus itu teman-teman harus bisa senantiasa terhubung kepada orang tuanya, sering berkabar. Kalau senantiasa mengingat orang tuanya, berkabar sama orang tuanya, tentu juga akan diingatkan tentang ibadahnya, sholatnya. Jadi kita akan menjadi anak-anak yang senantiasa tak cuma jauh dari orang tua, tapi tetap merasa kita jauh tapi senantiasa dekat karena kita sering berkabar, senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah karena kita menjaga amanah yang diberikan oleh orang tua. Menarik sekali pernyataan dari Kak Muhadir ya. Untuk teman-teman yang ada di rantauan, ya perlu sangat-sangat perlu untuk selalu berkabar kepada orang tua, apalagi di dunia rantau. Dan salah satu tips yang tadi sudah disebutkan untuk meminta uang, jadi tidak langsung, mak mau kami minta uang, tapi diceritakan dulu apa kesibukannya, sehingga ya orang tua akan merasakan kayak terharu begitu. Oke, mungkin kita lanjut deh Kak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, waktu di mungkin lah di sekolah atau kuliah atau lagi di kerjaan, waktu di rantauan, pernah merasa kayak lagi jauh sekali Ki sama Allah, kayak lagi turun sekali iman tak, dan kemudian itu dihadapkan Ki dengan masalah begitu. Bagaimana kita cara tak bangkit dari uh, itu iman tak yang mungkin lemah pada saat itu. Ya, kan kita ketahui bersama bahwa iman itu kadang naik turun. Iya. Ya tergantung di mana kita berada, di lingkungan mana kita berada. Kalau kita berada di lingkungan positif, tentu akan mempengaruhi keimanan kita juga positif. Tapi kalau kita berada di lingkungan negatif, keadaan positif, jadi bisa naik turun. Alhamdulillah sejak kuliah saya tinggal di masjid. Jadi tidak ngekos. Alhamdulillah masyarakat mempercayakan saya untuk tinggal di perantauan, tinggal di masjid. Akhirnya ibadah saya bersyukur sekali ibadah saya terjaga karena salat lima waktunya terjaga. Terus yang terpenting dari kita saat kita down, baik dari masalah yang kita hadapi, tentu hal yang terbesar yang harus kita ingat, tujuan awal kita merantau. Tentu kita membawa harapan. Ada harapan orang tua, harapan guru-guru, harapan bagaimana memberikan senyum terbaik kepada orang tua dengan bersungguh-sungguh dalam perantauan itu. Kalau kita tidak bisa menghadirkan senyum orang tua, setidaknya jangan memberikan tangisan kepada orang tua karena kita menyia-nyiakan kesempatan yang berikan waktu untuk kuliah. Itu saja. Ya Allah, sangat menginspirasi jadi untuk teman-teman nantinya yang lagi merantau atau lagi down, imannya lagi lemah-lemahnya, mungkin ya bertemanlah, mencarilah circle-circle yang memang apa ya, concern di ibadah, untuk bagaimana kita meningkatkan iman kita, untuk selalu menjaga iman tetap kuat begitu. Nah Kak, saya mau tahu bagaimana perspektif tak melihat generasi muda sekarang. Ya kan banyak kasus, banyak hal-hal yang terjadi di tengah-tengah hiruk pikuknya ada rantauan sekarang, ada yang bahkan apalagi ini perempuan, apalagi perempuan yang ngerantau, sebelumnya baik-baik saja, kuatnya imannya kuat, tapi ketika di rantauan sudah mulai goyah, sehingga bagaimana kita melihat hal-hal seperti itu, bagaimana perspektif dari segi Kak Muhadir sendiri? Baik, saya melihat ya teman-teman saat datang dari kampung mungkin kelihatan masih membawa harapan sama orang tua, masih mempunyai niat yang kuat, namun di tengah pergaulan dapat teman circle yang kurang positif sehingga akan mempengaruhi tujuan awalnya datang kuliah. Tapi saya selalu pesankan di
teman-teman itu. Ada kutipan yang pernah saya dengar dan baca bahwa seperti ini. Aku tidak apa-apa tanpa kamu. Tapi kalau aku tanpa ilmu, aku bisa apa? Jadi kalian harus camkan itu. Bahwa masa depan kalian masih panjang. Yang perlu kalian perbanyak adalah bagaimana caranya mendapatkan ilmu sebaik mungkin, keterampilan, dan bagaimana bisa bertumbuh. Jangan sampai nanti kalian keluar di tempat kerja dan lain sebagainya, disuruh dengan satu hal, tapi kalian tidak bisa. Pasti yang ditanyakan, waktu kamu kuliah, ngapain aja kamu waktu kuliah? Jadi mumpung masih diberikan kesempatan kuliah, ya gunakan sebaik mungkin untuk menambah ilmu, keterampilan, dan lain sebagainya. Karena kalau saat kita bekerja, orang tidak mau tahu lagi. Tidak bisa. Karena prosesnya kita sudah lalui. Pada intinya teman-teman saya mau lihat bahwa banyak, apalagi yang teman-teman kita yang cewek-cewek ini mudah berteman sama siapa saja. Saya tekankan, biasa ingatkan, jangan mudah menerima pertemanan dengan orang-orang yang ada di media sosial. Kan banyak kasus asal berteman saya di media sosial, dijanjikan ini dan ini, akhirnya jadi korban. Sehingga harus menjaga bahwa dimanapun kalian berada, ingat tujuan awal kalian. Ada harapan orang tua yang kalian bawa di perantauan itu. Baik, menarik sekali dari pernyataan dari Kak Muhadir ya. Jadi bagaimana kita memaksimalkan peran ketika di rantauan, apalagi kita bersekolah, kuliah, kerja. Nah, kan kalau untuk kuliah, kalau kita memaksimalkan perkuliahan itu dengan sebaik-baik mungkin, dari segi pengetahuan dan juga keimanan itu sama, ini akan menjadi hal yang sangat nilai plusnya ketika kita masuk di dunia kerja yang tadi disebutkan sama Kak Muhadir. Nah Kak, mungkin selanjutnya kalau Kak Muhadir sendiri melihat anak muda sekarang itu banyak berbondong-bondong untuk merantau, suatu hal yang sangat baik, tapi ada salah satu positif dan negatifnya. Mungkin bagaimana kita melihat banyaknya anak-anak sekarang yang memilih merantau dibandingkan untuk tinggal di kampungnya ataukah di sekitar rumahnya saja, di daerahnya ada kampus atau gitu kerjaan. Iya, itu suatu kemajuan kalau masih bisa merantau. Artinya masih bisa hidup mandiri. Tapi ujian terbesarnya juga saat merantau adalah bagaimana iman kita tetap terjaga. Banyak ujian terbesar orang merantau itu adalah bukan lapar, bukan sukses, tapi ujian terbesarnya adalah lupa. Lupa siapa yang pemberi rezeki, lupa kepada tujuan awalnya sampai di titik itu, siapa yang mendoakan, siapa yang mendorongnya sampai ke titik itu. Sehingga banyak saya lihat anak muda, ya bukan membawa apa-apa ketika pulang. Karena dia tidak mendapatkan apa yang dia lupa tujuan awalnya merantau. Lupa pesan orang tuanya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebanyak apapun harta yang kita miliki di perantauan sana, tapi kalau kita lupa kepada Tuhan kita, tentu kita tidak bisa juga mendapatkan kebahagiaan di perantauan sana. Hingga pada intinya bahwa anak-anak muda silakan merantau, mencari pengalaman, mencari ilmu, tapi ingat bahwa ada iman kalian yang harus jaga, di mana iman ini akan membuat kalian akan tenang dalam menjalani kehidupan ini, akan membuat orang tua tenang di kampung sana, akan membuat kalian selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menarik sekali. Terima kasih banyak Kak atas inspirasi perspektifnya, dari perspektif Kak Muhadir sendiri tentang merantau dan juga tetap menjaga iman di rantauan. Nah, mungkin kita cukupkan dulu episode kali ini. Kita membahas tentang ngerantau tidak melunturkan keimanan kita. Jadi sebenarnya untuk sukses ya, saya simpulkan sedikit dari penyampaian Kak Muhadir tadi bahwa jika kita ingin melihat
perubahan kita, ya kita selama kita ngerantau kita juga seimbang dengan keimanan. Jadi tetap jalan, pengetahuan dan imannya itu tetap jalan beriringan. Jadi ada hal yang mungkin terjadi di rantauan, kita sudah punya fondasinya, kita punya keimanannya, kita punya iman gitu yang kuat. Nah, salah satu tadi beberapa tips yang sudah disebutkan bahwa perlunya niat merantau itu perlu dioptimalkan, memang harus yakin ini niat saya mau kuliah apa? Niat saya mau kuliah untuk sukses, untuk membahagiakan orang tua, dan juga mencari circle yang memang mendukung kita untuk tetap menjaga keimanan kita. Mungkin cukup untuk episode kali ini, Kak. Terima kasih banyak untuk hadir dalam episode dari kali ini. Jadi untuk teman-teman yang lagi di rantauan, tadi ada tips juga ya, saya ulang lagi tentang untuk jika kita ingin menelpon orang tua, perlu menanyakan kabar dan menceritakan kesibukan kita dulu. Jadi jangan langsung on point mau minta ini, mau minta itu, tapi diceritakan dulu supaya orang tua tidak khawatir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa share episode ini biar makin banyak perantau yang tetap kuat imannya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan akan dengan tema-tema yang menarik tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan satu pesan. Kuliah itu bukan beban orang tua, tapi kuliah itu kebanggaan orang tua. Merantau itu bukan beban orang tua, tapi merantau itu jadi kebanggaan orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share dan komen ya di kolom komentar. Ada